Ngobrol santuy bareng Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Amil Channel. Ya, balik lagi sama aku Yeyen. Ya, dan aku Lia. Ya, hari ini kita kembali lagi di podcast Episode kelima. Iya kan? Udah lama kayak episode keempat tuh kayak terakhir Ramadan. Dan kita sekarang udah bakalan ketemu Lebaran lagi. Di podcast yang kelima kali ini kita bakalan bahas yang beda, meskipun kita masih COVID sekarang ini, cuman kayaknya kita udah deh gitu kan, udah dicukupkan dulu aja gitu ya. Kita mau tapi tetap ya, maksudnya kita semua masih tetap harus gitu, bukan yang mengabaikan juga, cuman kita untuk podcast kali ini nggak mungkin dong bahas COVID terus kan. Kita bakalan bahas apa nih? Kita bakal bahas mungkin sesuatu yang sekarang banyak dialami oleh para millennials. Benar, bagi anak-anak muda kita zaman sekarang. iya, dan mungkin yang rekamnya juga ya kan mengalaminya. Semuanya sih pasti gitu, dia bakalan ngalamin hal ini gitu. Ya, tema yang akan kita bahas hari ini adalah Apa banyak tuh? bersyukur Kurangi insecure. Siapa yang suka insecure, nggak percaya diri sama dirinya sendiri? Siapa? Tapi Siapa? Nah, pernah nggak sih ya kamu mengalami insecure gitu? Sebenarnya atau apa deh insecure gitu? Mungkin ada teman-teman sahabat Amil di sini yang belum tahu insecure itu apa sih sebenarnya. Nah, menurut kamu sendiri nih, Gimana? insecure itu apa sih? Kalau yang aku tahu ya gitu, kalau secara garis pendek lah ya, garis besar lah ya, secara bahasa itu kalau insecure itu sebenarnya keadaan dimana kita tuh kayak ngerasa nggak aman aja gitu kan. Kayak tiba-tiba ketika kita nggak aman tuh berarti kan ada rasa takut gitu kan, terus mau kemana-mana jadi malah nggak percaya diri gitu kan. Kayak gitu-gitu sih hal-hal yang sebenarnya yang dialami orang-orang sekarang terhadap insecure kan itu ya, nggak aman, takut. Jadi kayak apa ya? Banyak gelisah atau benar gitu ya. banyak gelisah, banyak cemasnya, Banyak gitu hal kan. yang ditakuti, entah itu dari orang lain Benar. atau dari diri sendiri. Terus nggak enakan kayak gitu kan, benar. Oke, dari kamu sendiri nih pernah nggak merasakan keinsecurean? Ya jangan ditanya lah, kayak gitu tuh pasti gitu sering merasakannya gitu, apalagi kalau misalnya kita tuh berada di dalam sebuah lingkup orang-orang gitu kan, pasti kan merasa minder sama orang lain gitu, kayak kok performa kerjanya nggak oke ya, kok nggak bagus ya, kok dia bisa kayak gitu ya, kok dia bisa sih tetap bagus gitu segala halnya gitu kan, pasti ada aja sih. Oke, tadi dapat intinya, jadi lebih ke kayak mungkin ada beberapa ciri-ciri orang yang kayak insecure ya. Ya benar-benar. Yang pertama tuh tadi disebutin kalau dia merasa nggak pede ya, nggak percaya diri, dengan gitu kan. apa yang dia miliki, dengan apa yang dia lakukan gitu. Terus yang kedua tadi tuh aku dengar dari kamu sering membandingkan diri dengan orang lain, Benar. Jatuhnya sih ke situ gitu kan, ngebandingin dengan orang lain gitu. Kalau kita tuh kayak kayaknya nggak oke deh, kayaknya tadi tuh ngerjain ini tuh kayaknya nggak bagus deh, padahal bisa jadi orang lain tuh ngeliatnya itu udah cukup gitu, udah bagus gitu. Nah, kalau misalkan di zaman sekarang nih ya, banyak banget kan mungkin anak-anak muda, entah milenial, sama Iya. misalkan kayak orang-orang dengan adanya sosial media gitu kan, mungkin itu bisa membuat orang Jadi malah ini ya lain lebih merasa insecure gitu, bisa insecure itu lebih banyak gitu ya, lebih karena mereka contohnya dengan apa namanya, contoh yang mereka lihat tuh kayak ih kok keren banget sih, kok punya ini sih gitu, jadi bukannya nambah kayak seneng, malah kayak kok gue nggak punya yang dia punya, karena emang kalau ukurnya dia udah ngeliatnya yang wow banget gitu ya nggak sih. ya aku juga mau cerita nih, aku juga pernah Oke. dulu sempat insecure banget. Iya. Jadi pas lulus kuliah, pas aku lulus kuliah tuh mungkin ada jeda sekitar 2-3 bulan. Di situ emang aku tuh kayak kerja, nggak belum kerja sih, belum kerja, cuma emang buat dosen kayak biasa gitu. Tapi kan kayak belum kerja. Terus aku Iya. kayak ngeliat Instagram, aku terus ngeliat Mungkin lihat teman-teman yang udah mungkin langsung kerja yang punya kayak bisnis atau bisa, apa gitu ya. kayak aku bisa langsung terima kerja di perusahaan yang keren, Nah, yang ini bener-bener. bisa nongkrong Iya, ya pokoknya kayak gitu. Itu bener-bener yang buat
diri aku tuh luar biasa down kayak gitu. Aku yang kayak padahal baru 2 bulan gitu merasa kayak gitu, tapi teman-teman udah down meningkat banget. Jadi aku saat itu memutuskan untuk berhenti main Instagram sampai segitunya gitu, sampai sosial media putus saya. aku uninstall Instagram saat itu. Jadi emang sebenarnya kasus-kasus insecure di zaman sekarang untuk anak-anak muda itu mungkin akan sangat meningkat ya dengan adanya perkembangan internet atau misalkan sosial media yang sangat-sangat. Kalau nggak pintar nyaring tuh emang jadi jatuhnya tuh ngerasa kurang aja gitu, padahal sebenarnya kita tuh udah dikasih sesuai porsinya masing-masing nggak sih? Iya nggak, maksudnya kayak tadi kasusnya yang masalah kerjaan gitu, barangkali misalnya padahal ada orang yang kamu udah lulus, yang lain tuh belum lulus gitu kan, jadi emang udah soal waktu doang gitu sih, itu sih jadinya jatuhnya kayak kira-kira apa ya sebabnya tuh orang bisa insecure gitu. Tadi kan udah sampai kayak ke tahap udah uninstall Instagram kan, berarti seberapa berpengaruhnya banget tuh ya orang-orang di Instagram itu kan. Padahal sebenarnya di dunia nyata, maksudnya kayak di dunia nyata kita lihat orang langsung punya kerjaan dan sebagainya gitu kan. Terus omongan orang tuh ya yang kadang luar biasa bikin kayak iya ya, kok aku tuh belum ada ya, kok aku belum nikah ya, kok aku belum kerja ya, kok aku belum semuanya tentang belum gitu kan. Padahal sebenarnya semuanya cuma butuh waktu doang ya nggak sih, kayak tadi kita udah punya porsinya masing-masing gitu. Mungkin nikahnya tak di umur sekian, dapat kerja di bulan apa kayak gitu. Itu sih ya sih. Ya, apa jadi, ada tambahan? Jadi emang kayak apa ya? Ketika kita terlalu menganggap apa ya, kayak omongan orang lain, kita melihat kehidupan orang lain, itu malah menjadikan diri kita tidak apa ya, malah tidak fokus di kehidupan diri kita gitu. Iya, jadi kayak gini ya, omongan orang lain. Jadi kayak aku tuh pernah dapat apa ya, kata-kata yang kayak please jangan bandingkan kehidupan kamu dengan kehidupan orang lain. Kalian tuh beda startnya. Kalau mau membandingkan, bandingkanlah diri kalian saat dengan ini kehidupan dengan yang diri kemarin kalian kan. yang kemarin, Benar. Dan itu karena bisa ngelihat banget jelas gitu. Mungkin di masa lalu kita tuh kayak nilainya biasa aja gitu kan. Maksudnya bahkan mulai dari yang ini dia hal sepele kayak misalnya kita butek banget gitu mukanya, sekarang udah kenal skincare jadi lebih, itu kan jadi lebih kayak gitu. Harusnya bandinginnya sama diri sendiri tapi di masa lalu gitu, bukan sama itu bisa lah apple to apple. Kalau misalkan kalian bisa membandingkan hidup kalian dengan hidup orang lain, itu kalian beda, startnya aja beda gitu. Misalkan orang lain mungkin saat ini tuh mereka ya memang sudah lari jauh, mungkin kita baru start ya gitu. Iya, Jadi jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Nah kalau misalkan kita memang sudah fokus ke diri sendiri, itu nantinya bakal enak gitu. Ketika kita sudah membandingkan diri kita dengan masa lalu kita pasti akan pasti ya, insya Allah akan selalu bersyukur dengan ngerasa gitu ya, kayak kita akan merasa bersyukur karena bisa jadi memang hari ini tuh lebih baik gitu. Misalkan hari ini kita sudah bekerja, beda dengan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu kita belum kuliah, kita belum mendapatkan penghasilan kayak gitu. Itu kan salah satu hal yang bisa disyukuri kayak gitu ya. Karena tolak ukurnya jelas diri kita, bukan orang lain gitu. Kalau misalnya orang lain mah ya beda, mereka berasal dari keluarga yang kayak gimana gitu kan. Kita juga bisa ngebandingin ibaratnya gitu ya, kayak kalau kita di kehidupan orang lain belum tentu kita dapat di kesenangan di hidup yang kita gitu, kayak beda banget gitu. Jadi itu ya, jadi ya bersyukurlah gitu kan, sesuai dengan temanya gitu. Dengan memperbanyak syukur itu sebenarnya jadi kayak mengurangi rasa ketidakpuasan kita gitu. Namanya kita sebagai manusia memang kita sangat tidak puas ya, dan kita pasti selalu pengen lebih dan lebih gitu kan. Dan salah satu hal yang bisa membatasi rasa ketidakpuasan kita adalah dengan bersyukur itu sendiri sih. Soalnya apa ya, kalau misalnya kita nggak bersyukur, kita tuh nggak sehat juga buat diri kita. Ibaratnya kayak misalnya soal bahagia, kita tuh bisa bahagia aja itu udah harus bersyukur banget. Coba deh bayangin ya, kalian nggak bisa, misalnya kalian punya air mata tapi kalian nahan buat nggak nangis gitu kan, itu kan sesuatu hal yang sebenarnya nggak bisa bikin kita bahagia kayak gitu loh. Terus habis itu kalau misalnya nggak bisa nangis terus nggak bahagia, kan kesehatan juga gitu. Karena jangan sampai nih ya, sebenarnya kalian nggak sakit apa-apa tapi karena kalian kurang bersyukur
jadi jatuhnya tuh sakit ke dalam diri yang sebenarnya bisa jadi dokter aja nggak tahu itu penyakitnya apa gitu, padahal sebenarnya penyakitnya adalah di dalam diri kita karena kita ngerasa kayak nggak bersyukur, suka ngebandingin sama hidup orang lain gitu kan. Mungkin itu juga salah satu penyebab mental. Iya, yang sekarang ini ya disorder lah atau kesehatan mentalnya terganggu gitu illness padahal gitu. Nah itu yang malah susah nggak sih kayak di apa sih, orang tuh bingung apa ya, apa jadi kayak ya sebenarnya yang tahu tuh diri kita sendiri gitu loh. mungkin kalau apa kayak penyakit fisik gitu ya, fisik itu kan bisa ya kelihatan. kalau mental kan sih kayak urusannya sama diri kita sendiri sih. Kalau udah ngomongin soal bersyukur nih ya, sebenarnya Allah tuh udah ngebahas itu dalam Al-Quran gitu kan. Udah gak usah disebutin gitu ya, berapa ayat udah jelas pasti disebutin juga. Dan sebenarnya yang masalah insecure juga sama udah dibahas gitu, soal kayak kita tuh nggak boleh bersedih gitu, nggak boleh berlemah hati segala macamnya, dan itu ada obatnya di dalam Al-Quran itu sendiri gitu kan. Jadi sebenarnya orang-orang yang bersyukur itu bisa jadi emang dia udah punya titik dimana nemuin sesuatu hal itu, entah dia misalnya habis benerin spiritualnya, misalnya ngajinya diperbanyak, sholatnya tepat waktu dan lain sebagainya, atau bisa jadi nemuin teman yang emang Allah tuh titipin itu, ternyata ini jalan keluarnya nih lewat orang ini gitu. Misalnya dia kayak dinasehatin, dia mau menjadi pendengar yang baik gitu kan. Insecure kan bisa jadi emang soal umpatan-umpatan yang emang nggak bisa cuma dirasain sama diri sendiri gitu, dan dia malu untuk kayak mengungkapkannya kalau misalnya kita tuh lemah, padahal kita tuh boleh nggak sih lemah? Ya boleh kan ya? Ya sih? ini sih maksudnya tuh kalau misalkan dalam agama Islam sendiri kayak gitu, Allah tuh sebenarnya sangat memuji manusia Mas. Iya benar, kan? benar Kayak banget. apalagi kita kayak diamanahi sebagai khalifah. Iya benar. Berarti kan kayak ada kekuatan, ada kelebihan-kelebihan yang Allah kasih ke Kita, ke gitu kita kan. kayak gitu. Allah kan udah masih kelebihan-kelebihan ke kita gitu. Bahkan di Al-Quran juga dijelaskan kayak gitu kalau ada akal, ada Iya. fisik kayak gitu ya. Pikiran segala macam. Jadi kayak ketika misalkan kamu merasa rendah diri, kan salah satu ciri orang insecure itu rendah diri ya. Iya benar. Padahal Islam Percaya itu diri. padahal Islam mengajarkannya rendah hati. Iya, bukan diri. rendah. Ini Udah bukan sangat-sangat nggak. merendahkan Gitu kan salah banget. juga. Maksudnya Allah aja percaya gitu, kita punya kelebihan yang bisa kita manfaatkan. Iya benar banget. Bisa berguna gitu. Jadi jangan sekali-kali kalian merasa tidak berguna. Iya, Bahkan bagi diri kalian itu sangat-sangat berguna bagi diri kalian. Soalnya bagi sekarang mau iya kalian, bagi mudah kita, banget atau- gitu ya. Mudah banget orang tuh bilang kayak gue nggak berguna. Iya. Iya benar, kayak padahal cuma diomong sekali itu doang, tapi merasa kayak seluruh alam semesta ini mengutuk aku tidak berguna gitu. Kayak aduh, aku tuh kayak nggak bisa gitu kan, nggak sih? Karena emang sebenarnya emang pada saat itu emang kita melakukan kesalahan aja gitu di hadapan manusia gitu kan. Dan satu lagi sih kayak ketika kita misalkan mendapatkan sesuatu hal yang memang negatif, maksudnya kita dikasih kritikan, Iya. atau kita dikasih ya masukan gitu Iya. oleh orang lain, tapi mungkin itu agak Nyelekit gitu hati kan, kita kayak sakit, ya kok emang sakit ngomongnya gitu. kayak gitu. Karena kita dikasih hati, karena kita dikasih perasaan, dia memang sakit. Ya Kita nggak fungsinya bisa itu sih kita sebenarnya nggak gitu. bisa menyangkal ya Iya, kalau itu nggak benar-benar. sakit gitu. Tapi ya coba kita ambil dari segi positifnya Iya. gitu. Ya nggak apa-apa maksudnya kalian sakit hati, tapi It's okay. jangan Tapi, berkelanjutan. tapi jangan sampai jatuhnya membunuh diri sendiri gitu kan karena sakit hati, kayak ya aku tuh sakit hati kayak gitu-gitu. Sakit Jangan hati juga sih. dibilang kayak nggak becus kerjanya, jadi kayak benar-benar. aku orang yang terbodoh sedunia ini, aku orang yang nggak paling berguna di dunia ini, aku Jangan nggak gitu sih. kayak Itu hal-hal yang berlebihan sih kalau menurutku. Kalau yang misalnya jatuhnya kayak gitu. gitu. Maksudnya Allah aja percaya ke kita manusia di sini gitu punya manfaat gitu ya. Iya, benar. Apalagi diri kita sendiri, kita harus percaya diri. Nah, gimana caranya kita bisa terhindar dari insecure? Itu kan tadi salah satunya adalah kita Dan harus bersyukur. terbanyak bersyukur. Bersyukur kepada Allah. Nah, jadi kenapa sih kita harus banyak bersyukur gitu? Kenapa? Nanti komennya di bawah ini. Itu ada ya penjelasan Iya, di dalam di dalam Al-Quran. Al-Quran Kalau kita misalkan semakin bersyukur, maka Allah akan Menambah nikmatnya juga. kepada kita. Tapi kalau kita kufur nikmat, maka Azab Allah itu akan pedih. yang
mungkin salah satu azabnya ya yang membuat kita insecure hati, gitu kalian. Oh membuat ya hati bener kita ya. tidak tenang gitu. Oh. Malah kita akan kalau misalkan kita bersyukur setidaknya dengan hal-hal Yang kecil sepele gitu ya aja. bisa gitu. Misalkan, Kalau tuh alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk hidup di dunia ini. oh yaudah deh ditambah lagi sehari hidupnya gitu. Iya. Bisa kayak gitu bisa jadi gak sih? Alhamdulillah Bener masih banget, bisa jadi. diberikan mata gitu yang buat masih lihat, masih gitu. bisa melihat dan hal-hal kecil kayak gitu kan itu bisa Perlu menambah bisa menambah keimanan kita, Iya. bisa menambah rasa percaya Iya, bener diri banget. kita, bisa menambah hal-hal yang positif ya. Karena menurut aku emang pikiran positif, Iya. positive thinking itu adalah kunci. Maksudnya Ya jangan perlu sih kalau jangan jangan memandang segala hal itu dari negatifnya gitu. Maksudnya saya sudut pandang kita tuh kayak maksudnya kita tuh hidup tuh nggak cuma butuh sudut pandangnya kita gitu karena bisa jadi apa yang kata dia negatif kita tuh belum tentu gitu maksudnya bisa jadi sebenarnya diri kita tuh ada positifnya juga gitu kalau misalnya Pasti, oh, pasti. bener, pasti maksudnya mereka tuh apa ya namanya berdampingan kan energi positif dan negatif tuh ada aja gitu kan cuman kalau bisa nganggap sesuatu tuh pakai sudut pandang yang bagus-bagus aja gitu loh gitu. misalkan nih misalkan Contohnya gimana? aku sekarang nggak kerja misalkan ya Iya. misalkan sekarang nggak kerja mungkin kalau misalkan aku ngelihat dari sisi negatif Iya. kayak gila mana nih gue maksudnya teman-teman gue udah Keren, jadi gitu kan. apa udah Oh. kayak dapat penghasilan berapa gaji gede banget gitu tapi gue masih gini aja gitu di rumah gitu. Tapi Positifnya adalah tapi nggak memikirkan hal positif Iya, ketika aku benar-benar. masih hidup, aku masih bisa melihat, aku masih bisa melakukan aktivitas, aku masih bisa jalan, aku Iya. masih bisa makan. Itu tuh nggak dilihat gitu. iya benar. Nggak Padahal nggak sebenarnya dirasa. luar biasa gitu kita masih dikasih kesempatan untuk itu bisa jadi nih ketika kita nggak kerja itu kita malah makannya bareng sama orang tua gitu misalnya kayak gitu loh maksudnya mungkin bisa jadi Allah tuh negur kita belum dapat kerjaan misalnya karena emang yaudah deh kamu tuh udah lama banget merantau nih gue kasih waktu dulu gitu kan Iya, berbakti gitu ya. apa sih bahasanya dirwalidain sama orang tua kayak gitu kan kayak gitu sih jadi emang kayak udah ada porsinya juga gitu oh ya ini nih belum banyak berbakti sama orang tua nih Jadi dikasih dikasih di waktu. rumah dulu aja nih kayak gitu apalagi dengan kondisi yang sekarang banyak orang yang dirumahkan yang segala macam memang mungkin bisa jadi kita tuh terlalu giat sekali mengejar dunia sehingga kita tuh lupa gitu sama yang di rumah Bahkan keluarga ya, gitu. keluarga, lupa ibadah. iya benar-benar itu sih mungkin sebenarnya ditariknya positifnya ke situ aja gitu biar bisa kita tuh ngerasa kayak bersyukur ya alhamdulillah nih bersyukur kayak gitu mungkin bisa jadi nih ketika di rumah kita malah Allah kasih kekuatan untuk berpikir gimana caranya nih tetap punya penghasilan atau apa kayak gitu sih jadi jangan sampai nyalain aku mau kerja misal nggak ngapa-ngapain malah beneran nggak ngapa-ngapain gitu kan jangan sampai kayak gitu juga kan tadi ya kelebihannya kita kasih akal ya pikiran segala macamnya sebenarnya kan banyak juga yang tadi udah dijelaskan sama Yeyen gitu ya di kehidupan sehari-hari kita tuh emang harus banyak bersyukur mulai dari nafas bangun tidur segala macam gitu kan dan emang kayak misalnya contoh aja nih ya di kehidupan aku gitu kan ya sering banget itu kayak ngeliat hal-hal sepele yang ternyata orang tuh bersyukur atas itu gitu bisa jadi kayak apaan sih nggak jelas gitu kan kita sukanya bilangnya apaan sih nggak jelas ya kerecehan yang orang lain buat padahal sebenarnya itu kelebihannya gitu mungkin caranya dia bersyukur dengan kayak gitu misal gini kayak kalau aku tuh kan ke pasar ya aktivitas ke pasar setiap pagi gitu kan nah kalau di pasar tuh banyak banget melihat orang-orang yang sebenarnya mungkin kita anggap maaf gitu ya jorok atau apa kayak gitu kan terus ngelihat abang-abang pasar penjual coba deh bayangin penjual di pasar itu kan hadap-hadapan ya bisa jadi satu rentengan itu mereka jualnya sama gitu sayur semua terus di sini buah semua kerupuk semua kayak gitu tapi mereka nggak ada tuh kayak iri hati atau apa kayak gitu ketika ada yang beli ya udah it's okay kayak gitu dan ada satu kejadian yang nggak tahu gitu suka aku lihat gitu ya di pasar itu adalah mereka tuh suka membahagiakan diri sendiri dengan cara apa misalnya dengan cara satu sama lain dari ujung sana gitu misalnya dari ujung pasar teriak gitu atau enggak tepuk tangan Ada gitu, alasan kayak, gitu. iya nggak jelas jadi kayak pas nanya gitu sama abang pasar
kenapa kok pada tepuk tangan gitu kan, kayak orang ngituin burung gitu loh, kayak tepuk tangan terus teriak-teriak gitu. Enggak, ya emang gitu aja, emang biasa gitu kan. Tuh, terus kata dia bilang gini, tuh enaknya di pasar tuh gitu nggak jelas tapi bisa ketawa, bisa bikin orang senang, bisa bikin orang bahagia gitu kan. Terus aku mikir juga gitu, iya juga ya, bisa jadi mereka tuh pulang masih bawa barang dagangannya, maksud habis gitu kan. Ya mereka tetap dengan cara menghiburnya tuh dengan kayak gitu kan. Mungkin jenuh gitu kan ketika belum ada pelanggan dan lain sebagainya, kayak gitu sih misalnya. Terus ini lagi itu berarti salah satu orang yang sangat mengambil sisi positif. Gitu maksudnya kayak misalkan gitu kan, dagangan kita belum laku, terus daripada kita meratapi aduh ada yang laku gitu kan, terus kayak sedih kan, itu juga kayak tidak berubah ya. Iya, terus kayak malah ada yang nanti pembelinya kayak ih males lah, tapi malah kayak diem aja gitu kan. Maksudnya tuh gini loh, maksudnya dengan keadaan kita yang misalkan sudah tidak baik, ditambah dengan misalkan kondisi hatinya kayak nggak baik, itu makin parah ya. ngefek juga sama orang-orangnya, jadi kayak kelihatannya males lah, nggak minat kayak gitu kan. Kayak gitu sih. Kalau di kantor kita nih ada nih sesuatu hal yang lucu gitu kan, ada istilah kalimat gini, why always me. Awalnya tuh nggak gitu, kenapa sih orang ini tuh selalu bilang why always me gitu kan. Tapi setelah ditarik lagi gitu ya, kalau why always me berarti kan kenapa harus aku terus gitu kan. Misal bisa jadi itu tuh karena ujian gitu kan, ujian yang dikasihnya kayak gitu. Nah, terus gimana sih caranya kita biar bersyukur? Apa aja sih hal yang bisa kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur gitu? Kalau misalkan kita adalah muslim ya, yang pasti salah satu cara yang bisa kita bersyukur itu adalah beribadah ya, benar, sholat, dengan puasa, dengan zakat, infak, sedekah kayak gitu sebagainya ya. Terus selain beribadah juga kita bisa mulai coba mencintai diri kita sendiri, love yourself ya. Ketika udah selesai dengan urusan kita, berarti kita boleh dong ya gitu mencintai orang lain, maksudnya dalam hal membahagiakan gitu kan. Banyak banget sih caranya kalau bahagiain orang ya, maksudnya kita ngajak bercanda, dibikin dia ketawa gitu, traktir gitu kan, kasih makan orang atau nggak bersedekah di jalan-jalan, kayak gitu. Banyak banget sih sebenarnya kalau misalnya untuk hal-hal membahagiakan kayak gitu. Ya, episode selanjutnya kita bakal ngadain Q&A. Silahkan buat sahabat-sahabat Amel Tanya-tanya ya. Maksudnya yang mau bertanya tentang apapun itu, insya Allah bakal kita jawab Lewat Instagram atau enggak lewat kolom komentar di YouTube. Tanya-tanyanya bisa lewat komen YouTube, bisa lewat Instagram, Sebagainya, atau biar lebih nanti seru. kita posting ini ya, apa namanya, Ya. postingan Ya, di Instagram, jadi Nanti kalian bisa taruh komen atau pertanyaan di sana gitu. Thank you ya udah lihat episode yang kelima ini. Sorry banget karena kita baru syuting lagi soal episode kelima gitu kan. Nanti insya Allah semoga diberikan keistiqomahan untuk terus bikin podcast selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol santuy bareng Amir.